بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نحمد الله سبحانه وتعالى وهو يليق بالحمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan olehnya. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita perebutkan kepada baginda yang mulia, Nabi kita, imam kita, suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Arba'una Hadisan fi Khams Khisal. Itu 40 hadis yang dimana setiap hadis memiliki 5 poin. Ya, jadi semua hadis yang 40 ini ada 5 poin. Ada 5 hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan bahas hadis yang keempat. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sebelumnya hadis ini diberi judul oleh Syekh Su'alullah 'abdahu an kulli syai'in yaumal qiyamah wa annahu lam yukhlaq 'abathan. Ya, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba tentang segala sesuatu nanti di hari kiamat, dan hadis ini menunjukkan bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla itu tidaklah sia-sia. Ada tujuan besar dari penciptaan kita umat manusia ini. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5. Yang artinya ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak akan bergeser kaki seorang hamba, tidak akan bergeser kaki anak Adam nanti di hari kiamat di sisi Tuhannya, hatta yus'alu an 5, sampai dia ditanya tentang 5 hal. Ya, di hari kiamat semua kita, siapapun manusia itu, tidak akan bergeser kakinya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat sampai ditanya tentang 5 perkara. An umri fima afnah, itu tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Wa an syababi fima ablah, seorang hamba akan ditanya tentang masa mudanya, dia gunakan untuk apa. Wa mali min aina iktasabahu, kemudian juga seorang hamba akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan. Wa fima anfaqahu, kemudian juga seorang hamba akan ditanya kemana, untuk apa dia gunakan
harta benda yang Allah berikan kepadanya. Wa madza amila fima alima. Kemudian juga seorang hamba akan ditanya tentang ilmu yang dia miliki, apakah dia mengamalkannya atau tidak. Hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, para jamaah yang dimuliakan, kata Syekh di sini, an'ama Allah azza wa jalla 'ala al-insan bi ni'amin la tu'addu wa la tuhsa. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada kita sebagai hamba-hambanya dengan nikmat yang tidak terhitung, tidak terhingga banyaknya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya, yang artinya sesungguhnya apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya mustahil bagi kalian untuk bisa menghitungnya. Mustahil bagi kalian untuk bisa mengetahui berapa banyak jumlah nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Wa ma min ni'matin min Allah illa wa hiya muhayya'atun lahu wa litu'inu ala ibadati rabbih. Maka tidaklah ada dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, lantas kemudian dia gunakan untuk menopang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tujuan dasar Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Itu supaya kita gunakan untuk beribadah, supaya kita jadikan sebagai penopang kita dalam mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena memang para jamaah yang dimuliakan, keberadaan kita di dunia ini sejatinya adalah untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun harta benda, seluruh kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, itu Allah Azza wa Jalla karuniakan supaya kita gunakan sebagai alat untuk menopang kita dalam mengabdikan diri kepadanya. Harusnya begitu. Bukan kemudian gara-gara dunia ini kita kemudian lupa dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena memang kita di dunia ini makan itu untuk hidup, untuk bisa terus mengabdi kepada Allah. Bukan kemudian hidup untuk makan, hidup untuk hanya mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya, lantas kemudian lupa dengan akhirat kita. Bukan itu tujuan kita diciptakan. Faman ittaqa wa aslah falahul husna wa man sadda wa nadda wattakhadha huzwan falahu su'ul hisab. Nah, barang siapa yang menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan al-husna, itu surga. Sebaliknya, barang siapa yang justru menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya untuk bermaksiat kepada Allah, dia gunakan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia terancam api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasrah. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka telah menggunakan harta benda yang diberikan kepada mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan menggunakan harta benda tersebut, lantas harta benda yang Allah berikan kepada mereka itu akan menjadi penyesalan bagi mereka nanti di hari kiamat. Fakullun muhasabun yaumal qiyamah 'ala as-saghir wal kabir. Maka sejatinya
setiap kita nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu, baik yang kecil apalagi yang besar. Wabil khusus tentang 5 hal yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini, di mana beliau SAW bersabda, tidak akan bergeser kaki salah seorang hamba nanti di hari kiamat di sisi Tuhannya sampai ditanya tentang 5 hal. Maka persiapkan jawaban kita tatkala kita dimintai pertanggungjawaban dari 5 hal ini. Ya, persiapkan diri kita, persiapkan jawaban kita dari sekarang. Apa 5 hal yang kita akan ditanya itu? Pertama, kata Nabi SAW, an umrihi fima afnah. Itu seorang akan ditanya tentang umurnya. Ya, kita habiskan untuk apa? Jadi para jamaah yang Allah muliakan, jangan kira umur kita di dunia ini itu selesai begitu saja, tidak ada pertanggungjawabannya. Ya, salah persepsi seperti itu. Jadi nikmat umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini akan ada pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Kita habiskan untuk apa? Ya, dan sungguh ya para jamaah yang Allah muliakan, umur ini pada dasarnya adalah modal dasar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ibarat orang mau usaha dikasih modal. Nah, kalau orang yang berusaha ini dia gunakan modal itu sebaik mungkin, ya dia cari peluang bisnis yang bagus, yang menjanjikan, dan dia betul hati-hati dalam pengeluarannya. Dia hitung semua dengan teliti dan rapi. Ya, maka di sana dia akan beruntung. Tapi kalau kemudian modal itu dia sia-siakan, ya peluangnya dia cari asal-asalan, ya duitnya dia hambur-hamburkan modal itu, maka dia akan buntung, dia akan merugi. Nah begitu pula dengan umur kita ini, para jamaah yang mulia. Modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang kalau kemudian kita gunakan sebaik mungkin, maka dengannya kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, bahkan mendapatkan syurganya Allah Jalla Jalaluhu. Sebaliknya, kalau umur kita ini lantas kita sia-siakan, ya kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan kita isi hari-hari kita dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siap, ya kita akan menjadi orang yang celaka dan binasa di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ya, terkhusus di zaman sekarang ini, para jamaah yang muliakan. Ya, betapa banyak umur kita itu habis, terutama untuk ini, untuk HP ini. Ini peringatan bagi ulun pribadi juga. Ya, tanpa kita sadari, scroll ini, scroll itu, nggak terasa sejam, 2 jam berlalu. Dimana kalau kita baca Quran, baca buku, ya yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita sudah, ya mungkin banyak yang kita khatamkan. Ya seandainya kita memegang HP seandainya kita memegang Al-Quran seperti kita memegang HP itu, mungkin kita sudah khatam Al-Quran ya udah ratusan kali. Ya mungkin kita akan menjadi hafid Al-Quran. Ya, tapi yang terjadi sebaliknya. Maka itu semua akan ada pertanggungjawabannya, para jamaah yang mulia. Umur yang kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalah yang kita isi dengan maksiat, itu semua akan ada pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, maka persiapkan diri kita dari sekarang. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kita gunakan nikmat umur ini sebaik mungkin dalam ketaatan kepadanya. Jangan sampai kita sudah dikasih umur panjang, ya malah disia-siakan. Ya, Rasulullah SAW pernah ditanya, Ayyun nasi khair? Wahai Rasulullah SAW, siapakah manusia yang terbaik? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Nabi SAW, manusia yang terbaik adalah orang yang dikasih umur panjang dan umurnya itu dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Kebaikan dunianya, apalagi untuk akhirat. Itu orang yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa ayyun nasi syarrun? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling buruk? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling buruk adalah orang yang dikasih umur panjang namun amalannya buruk. Ya, dia gunakan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, kesempatan hidup yang Allah berikan kepada dia untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk keburukan demi keburukan, untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini orang yang paling buruk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah itu. Tinggal kita memilih sekarang mau jadi orang yang terbaik ataukah jadi orang yang terburuk menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua kembali kepada kita. Ya, seperti apa? Bagaimana kita gunakan nikmat umur ini? Ya, begitu pula nanti yang akan kita dapatkan nanti di hari kiamat. Kalau kita gunakan untuk hal yang baik, kebaikan yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita gunakan untuk hal-hal yang buruk, maka keburukan juga yang akan kita dapatkan. Ya, maka persiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan tentang umur ini. Kemudian yang kedua, yang setiap kita akan ditanya nanti dari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an syababi fima ablah. Seorang itu akan ditanya nanti di hari kiamat tentang masa mudanya, untuk apa dia gunakan. Sebenarnya kan masa muda ini bagian dari yang pertama tadi, bagian dari umur itu. Tapi ternyata para jamaah yang Allah muliakan, akan ada pertanyaan khusus, pertanyaan spesial kaitan dengan masa muda kita itu. Ya, fima ablah, kita habiskan untuk apa masa muda itu? Ya, masa keemasan kata orang, masa di mana seorang lagi fresh-freshnya, lagi kuat-kuatnya. Ya, nah itu kita gunakan untuk apa? Akan ada pertanyaannya secara spesifik nanti di hari kiamat. Ya, maka tatkala kemudian ada seseorang dia gunakan masa mudanya, bahkan sejak masa remajanya dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tatkala kawan-kawannya yang sebaya sibuk dengan game-gamenya, sibuk dengan begadang, ya nonton ini nonton itu. Tatkala kawan-kawan sebayanya sibuk dengan gonta-ganti pacarnya misalnya, justru dia, si anak ini, si remaja ini, si pemuda ini sibuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan yang luar biasa. Ya, keutamaan yang luar biasa yang akan diraih oleh orang itu, oleh si remaja, si pemuda ini. Ya, makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW di antara
Rasulullah SAW menyebutkan di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar, pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya kata Nabi SAW adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yakni seorang pemuda, seorang remaja yang dia tumbuh, yang dia habiskan masa remajanya, masa mudanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keutamaannya luar biasa. Nah, maka sebaliknya kemudian kalau ada seseorang masa mudanya dia gunakan untuk hal yang sia-sia, ya, bahkan dia isi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siap ya untuk mendapat pertanyaan nanti di hari kiamat. Ya, itu akan berdampak buruk bagi dirinya. Ya. Nah, mungkin kita para jamaah yang sudah lewat masa mudanya ya. Yang mungkin dulu pas masih muda ya pernah terjerumus ke dalam ini, dalam itu, dosa itu misalnya. Ya setidaknya mari di masa tua kita ini kita berusaha berbenah diri. Yang lalu biarlah berlalu. Semua orang punya masa lalu. Tapi yang penting sekarang ini, yang sekarang dan yang akan datang ini. Mari kita berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk berbenah diri. Kalaupun misalnya dulu pas masih muda kita banyak melakukan dosa dan maksiat, segera kita bertaubat. Ya, segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kekhilafan, kesalahan yang pernah kita lakukan dahulu di masa muda. Dan kita sekarang mulai untuk mendidik anak-anak kita, bahkan mungkin cucu-cucu kita yang sudah remaja, ya usianya yang sudah menjadi anak muda, kita didik mereka supaya mereka menjadi bagian dari 7 golongan yang Rasulullah SAW sebutkan yang akan mendapatkan naungan. Ya, mari kita didik mereka sebaik mungkin supaya mereka itu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya, oke lah kita mungkin dulu masa muda kita ya mungkinlah terjerumus dalam ini itu. Ya. Nah, kalaupun kitanya nggak bisa, maka setidaknya anak-anak kita, cucu-cucu kita berusaha didik mereka untuk tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita akan mendapatkan manfaat dari kesolehan mereka. Ya, kita akan mendapatkan manfaat dari ketaatan mereka, anak-anak dan cucu-cucu kita. Dan subhanallah ya, investasi terbesar orang tua adalah ketika dia memiliki anak-anak yang soleh dan soleh, termasuk cucu-cucu yang soleh dan soleh. Karena itulah yang akan menjadi tabungan pahalanya. Ya, sehingga setiap kali anaknya itu melakukan amal soleh, pahalanya akan terus mengalir kepada dia. Maka mari kita berusaha untuk mendidik anak-anak kita supaya tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pastikan pergaulan mereka, terutama di zaman sekarang ini. Ya, betapa banyak anak-anak yang rusak gara-gara salah pergaulan. Maka kita sebagai orang tua, di sanalah tanggung jawab kita untuk memberikan perhatian khusus kaitan dengan pergaulan anak-anak kita itu. Ya, berikan perhatian khusus. Anak biasanya kalau sudah umur SMP, SMA apalagi, itu sudah mulai agak sedikit menjauh dari orang tuanya, lebih senang dengan kawan-kawannya.
Biasanya begitu kan. Nah, di sanalah tugas kita sebagai orang tua untuk mencarikan lingkungan yang baik, kawan-kawan yang baik. Kita terus ingetin dia. Ya, karena betapa banyak anak-anak yang rusak akhlaknya, rusak agamanya, bahkan rusak prestasinya gara-gara salah pergaulan. Yang itu semua, ya, si anak itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti dari kiamat tentang masa mudanya, masa remajanya. Begitu pula kita sebagai orang tua akan dimintai pertanggungjawaban seperti apa kita mendidik mereka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'uluna an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kalian pimpin. Itu dia. Yang kedua, kata Nabi SAW, yang kita akan ditanya secara khusus nanti dari yang adalah tentang masa muda kita. Ya, untuk apa kita gunakan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kata Nabi SAW, wa malihi min aina iktasabahu. Pertanyaan yang ketiga, kita masing-masing akan ditanya tentang harta kita. Ya, dari mana kita dapatkan harta benda itu? Nah, ini juga berat ini. Ya, ini semua harta benda yang kita miliki itu sumbernya dari mana? Ya, semua akan interogasi, ditanya semuanya. Dari mana kita dapat? Yang kecil apalagi yang besar. Dari harta-harta yang kita miliki. Ya, apakah kita dapatkan dari yang halal ataukah kita mendapatkannya dari jalur yang haram? Ya. Dan beberapa kali kita sampaikan, ya, para jamaah yang Allah muliakan, tentang jawaban yang singkat tapi mengena sekali dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ketika ada seorang mengatakan kepada beliau, wahai Ali radhiyallahu taala anhu, sifati kepadaku tentang dunia dengan ringkas-ringkasnya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya, ad-dunya halaluhu hisab wa haramuhu azab. Jadi singkat sekali, tapi maknanya luar biasa. Jadi kata beliau, dunia maksudnya harta benda ini. Harta benda itu yang halal yang kita dapatkan dari jalur yang halal, itu akan memperlambat ya prosesi hisab kita di hari kiamat. Makin banyak harta orang, makin panjang urusannya di hari kiamat. Jadi ad-dunya halaluhu hisab. Dunia itu, harta benda itu yang halal itu akan memperpanjang proses hisab. Wa haramuhu azab, kata beliau. Sedangkan yang haram dari harta benda itu akan menjadikan orang itu diazab. Yang haram yang dia dapatkan dari jalur yang haram akan menjadi sebab dia disiksa di dalam neraka jahanam. Harta benda gak keluar dari dua ini. Yang halalnya dihisab, yang haramnya sebab diazab. Maka ini sekaligus peringatan kepada kita, para jamaah yang perlu dilihat, agar dalam mencari harta benda itu pastikan kita mendapatkannya dari jalur yang halal, dari jalur yang syar'i. Ya, jangan sampai kemudian hanya karena ingin ya kaya raya, enggak peduli halal haram, semuanya diembat, kata orang. Ya, yang penting kaya, yang penting banyak duit, yang penting banyak harta.
Ya, mau dengan cara nipu, dengan cara nyolong, dengan cara ya korupsi, dengan cara transaksi riba, ya, dengan cara merampok, nggak peduli, yang penting banyak duit. Alhamdulillah. Ya, dan orang kalau seperti ini kondisinya, ya, dia akan sengsara di dunia, apalagi nanti di akhirat. Sengsara dunia akhirat orang kayak gitu. Ya, nggak akan pernah bahagia. Karena kebahagiaan yang sejati itu bukan pernah pada banyaknya harta, tapi kebahagiaan sejati itu ada pada kaya hati. Kata Nabi SAW, "Laisal ghina an kathratil 'aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi." Bukanlah kekayaan yang sejati itu bukanlah banyaknya harta benda, ya mobil yang mewah, rumah megah, fasilitas serba wah dan semacam. Bukan itu hakikat kekayaan, jar Nabi SAW. Akan tetapi hakikat kekayaan yang akan membahagiakan seorang adalah kaya hati. Ya, itu yang akan membahagiakan seseorang. Belum pernah baca di media sosial, ya, seorang yang terkaya, termasuk orang terkaya di Amerika. Siapa itu? Yang Elon Musk, ya, siapa namanya? Taulah para jamaah sekalian. Dia bilang apa? Ya, dengan kekayaan yang dia miliki, ya, itu penghasilannya perharinya, itu katanya per hari itu bisa ratusan miliar per hari. Itu katanya dia nggak bahagia. Ya, dia sendiri bilang seperti itu. Nah, ini bukti menunjukkan kepada kita, ya, para jamaah yang mulia-muliakan, bahwa saya kebahagiaan yang sejati itu bukan pada harta benda, tapi kebahagiaan yang sejati ada pada kayanya hati seseorang, sikap zuhudnya seseorang. Tatkala seseorang sibuk dengan amal soleh dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man kana aman amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan amal soleh baik dari laki-laki dan perempuan, maka kami akan berikan kepada dia penghidupan yang thayyib, yang bahagia, yang baik dan seterusnya. Syaratnya apa? Iman, amal soleh, zuhud, begitu. Menerima apa adanya dari apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, sebaliknya kalau orang sudah rakus dengan dunia, nggak peduli halal haram, dia kan sengsara dunia akhirat. Dan orang kalau sudah rakus dunia itu, selain hisabnya akan berat nanti di akhirat, dan itu akan menjadi sebab dia diazab di dalam api neraka. Di dunia ini tidak akan pernah tenang hidupnya. Ya, dan dia tidak akan pernah merasa cukup berapapun harta yang dia miliki. Ya, tatkala dia menjadi hamba-hamba dunia itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kana li bani Adam wadiyan min dhahabin, latamanna an yakuna lahu wadiyan akhar, wa lan yamla'a fahu illa turab." Atau kama qala alaihi salatu wasallam, seandainya anak Adam itu memiliki satu lembah emas, satu lembah, niscaya dia akan berharap lagi punya lembah-lembah emas berikutnya. Dan dia tidak akan pernah puas, kecuali kalau mulutnya sudah disumpel dengan tanah. Kecuali kalau mulutnya sudah ditutupi dengan tanah, dia sudah dikuburkan, baru di sana dia nyadar diri. Itu kalau orang sudah menjadi, ya, hamba dunia. Makanya kita lihat, ya, orang-orang, padahal sebagian, ya, tidak semua dari para pejabat. Banyak pejabat-pejabat yang baik. Tapi kita lihat sebagian para pejabat, oknum-oknum, itu gajinya sudah luar biasa besar. Tapi tetap aja masih, ya, korupsi atau semacamnya, nipu dan seterusnya. Ya. Orang kalau sudah rakus dunia seperti itu. Ya. Dan orang seperti ini yang didoakan kehinaan, kebinasaan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'isa 'abdud dinar
ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Ya kalau kita sekarang, celaka hamba dolar, celaka hamba rupiah, celaka hamba khamisah. Khamisah itu pakaian-pakaian mewah. In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Ketika dikasih, dia merasa senang, bergembira ria. Tapi ketika tidak dikasih, dia marah-marah, dia murka. Orang-orang seperti ini didoakan kecelakaan, kebinasaan oleh baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan para jamaah yang Allah muliakan, harta benda ketika diberikan kepada seseorang ya dengan porsi yang melimpah ruah, itu bukan bertanda Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai orang tersebut. Begitu pula ketika seseorang tidak diberikan harta yang melimpah ruah, dengan kata lain hidupnya pas-pasan, itu bukan berarti Allah sedang benci kepada dia. Ya, itu bukan cara menilai Allah Azza wa Jalla sedang benci atau tidak. Bahkan sebaliknya, ada orang yang dikasih harta benda, ya justru itu sebagai istidrak bagi dia, pancingan sehingga dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Falamma nasu ma dzukiru bi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Dan tatkala mereka lupa dengan peringatan-peringatan kami, lupa dengan Al-Quran, lupa dengan peringatan hadis-hadis Nabi SAW, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan bagi dia pintu-pintu kemewahan-kemewahan dunia. Ya, hatta idza farihu bima utu, sehingga tatkala dia lagi senang-senangnya, lagi berada di puncak-puncak kenikmatan dunia itu, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Di sana kami hukum dia, kami binasakan dia secara tiba-tiba. Maka seketika dia pun terdiam seribu bahasa. Nah ini hati-hati kita. Maka oleh karena itu para jamaah yang Allah muliakan, kembali pastikan kita dalam mencari harta benda, cari dari jalur yang halal. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau yang halal saja memperlambat proses hisab kita, bagaimana dengan yang haram? Ya, maka hati-hati kita dalam mencari harta benda ini. Berapa menit kan? 4 menit. Nah kemudian kita tambah satu lagi. Yang berikutnya kata Nabi SAW, yang keempat yang akan ditanya ya atas setiap hamba nanti dari kiamat adalah wa fima anfaqahu. Nah ini masih berkaitan dengan harta juga. Jadi kalau harta itu pertanyaannya dua, para jamaah yang perlu dilihatkan. Pertanyaan pertama, dari mana kita dapat? Sumbernya itu dari mana? Pertanyaan yang kedua, kemana kita gunakan? Untuk apa kita pakai harta benda itu? Nah ini juga ya setiap kita akan ditanya tentangnya nanti di hari kiamat. Ya maka persiapkan diri, jangan sampai kita sudah dikasih harta benda ya malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kan ribet urusan kita nanti. Oke lah, kita mungkin selamat, kita dalam mencari harta benda selalu dari jalur yang halal. Dari sisi ini kita alhamdulillah bisa selamat. Tapi ternyata dalam penggunaannya salah. Ya, rizki yang Allah berikan kepada dia justru dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, itu berat urusannya di hari kiamat. Ya, semuanya akan ditanya. Ini kita dapatkan dari apa? Kita gunakan untuk apa? Ini dapat dari mana? Digunakan untuk apa? Ya,
Jadi wa fima anfaqau, dia gunakan untuk apa? Ya, harta benda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Apa dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan? Ya, untuk menolong orang-orang dalam ketaatan kepada Allah. Dia gunakan hartanya ya untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Dia gunakan untuk sedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan, menolong, menyantuni fakir miskin, orang-orang lemah. Sehingga kalau demikian hartanya itu akan menjadi jembatan kebaikan dia menuju akhirat. Apakah demikian kondisinya? Atau justru sebaliknya, dia gunakan harta bendanya itu untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Ya. Nah, ini semua akan ada pertanggungjawabannya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang kita akan ditanya nanti di hari kiamat adalah wa madza amila fima alima. Dan apa yang dia amalkan dari ilmu yang Allah berikan kepada dia. Ya, ilmu yang Allah berikan kepada kita, apakah itu kemudian kita amalkan ataukah hanya diilmui tanpa diamalkan? Ya, itu semua akan ada pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu kewajiban. Tapi juga kita diwajibkan untuk mengamalkannya. Ya, ilmu tanpa diamalkan akan sia-sia. Makanya dalam Al-Qur'an kita tidak dapati Allah menyebutkan surga itu bagi orang yang berilmu. Selalu Allah sebutkan surga itu bagi orang yang beramal. Tapi beramal tanpa ilmu juga nggak benar. Makanya kita di akhir surah Al-Fatihah kita berlindung, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, jangan jadikan aku termasuk dari orang-orang yang maghdub. Siapa orang yang maghdub? Orang yang berilmu tapi tidak diamalkan. Waladhdallin. Siapa orang-orang yang dhalin? Orang yang beramal tapi tidak di atas ilmu. Maka jalan yang benar adalah ilmu amal. Ilmu amal, begitu. Baru kita akan bisa selamat. Ya, bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi dari hadis yang keempat ini sedikit ada manfaatnya. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.